Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita doa dulu ya, biar mantap, biar cepat masuk, biar lama lupanya, terus yang dipelajari berguna maksimal ya untuk setiap saat dan menjadi bekal bagus buat materi-materi selanjutnya di level pendidikan selanjutnya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Mulai ya. Mana screen-nya nih? Percaya sih aku. Sip. Kita jadi karena tadi saya tanya di grup dan hampir semuanya belum tahu apakah ada PTS atau enggak. Jadi kesimpulannya hari ini kita tetap persiapan PTS ya sebagaimana kelompok lain. Khawatirnya tiba-tiba ada PTS nggak siap gitu ya. Kita masuk ke materi eksponen dan sedikit materi persamaan kuadrat. Ya, langsung aja ya. Nomor 1. Yang mudah dulu biar pemanasan. 5 dibagi 2 pangkat 0. Nah, jadi konsep yang kita pakai adalah A pangkat 0 adalah 1. Jadi apapun, A-nya apapun ya. Pangkat 0 adalah 1. Mau dia minus, ya, mau dia plus, mau dia angka besar, angka kecil, angka pecahan, angka akar, ya, semuanya kalau di pangkatkan 0 adalah 1. Jadi 5 per 2 pangkat 0 bisa menjadi 5 per 1. Nah, 2 pangkat 0 adalah 1. Sama dengan 5. Nah, selesai jawabannya nomor 1. Ya, mudah banget ya. Masuk ke nomor 2. Tulisannya kalau terlalu kecil bilang ya di info. Karena kan saya nggak lihat. Bentuk sederhana dari Q pangkat 3 dipangkat lagi 3 dikali Q pangkat 4 dipangkat lagi 5 adalah, jadi konsep yang mau kita pakai adalah gini. Kalau ada sebuah angka berpangkat dipangkatkan lagi, maka untuk menyederhanakannya menjadi angka tersebut pangkatnya dikalikan. Ya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Selanjutnya, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat lain, ya jadi bilangan utamanya sama A dan A, pangkatnya aja yang beda, maka ini meringkasnya menjadi ditambah aja pangkatnya, ya. Kalau bilangan berpangkat dipangkatin, maka pangkatnya dikalikan. Bilangan berpangkat hukumnya berkali, maka pangkatnya ditambahkan, gitu. Nah ini akan kita pakai, ya. Masuk nih soalnya. Q pangkat 3 pangkat lagi 3 nah, dikali Q pangkat 4 pangkat lagi 5, maka menjadi Q pangkat 3 kali 3 ya, menjadi 9 dikali Q pangkat 4 kali 5 20. Nah ini baru konsep yang pertama. Nah yang keduanya berarti apa? Ditambah ya, karena perkalian. Q pangkat 9 dikali Q pangkat 20 menjadi Q 9 tambah 20 adalah Q pangkat 29. Oke, sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Tidak. Cukup dipahami ya? Tidak. Oke, kalau dipahami bagus, keren. Dan kebetulan yang kelompok ini paling banyak nih pesertanya nih. Keren lah pokoknya. Nomor 3. Ini masih memakai konsep yang tadi ya, nomor 2 ya. Karena bilangan utamanya sama nih, 1/3 dan 1/3. Pangkatnya yang beda. Jadi kalau dikerjakan, atau kalian deh ngerjain deh. Gimana? Kan tadi udah paham ya. Atau saya tes dulu yang di sini, biar lebih mantap gitu ya. Misalnya P pangkat 2
pangkat 4 dikali P pangkat 3 pangkat 5. Hasilnya apa? Coba. Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit dari sekarang. Dimulai. Jawabnya Japri ya. Direct chat Japri. Japri. Jadi chat Zoom ya, bukan chat WA, chat Zoom. P pangkat 2 pangkat 4 dikali P pangkat 3 pangkat 5. Oke, ini sudah ada yang jawab dan betul. Saya butuh 5 orang, 2, 3 orang udah, 4, 5. Daripada jago-jago ya. Oke lah, sip. Mantap nih. Betul. Jadi 2 kali 4, 8. Kali 3 kali 5, 15. Maka hasilnya 8 tambah 15, 23. Mantap. Kembali ke nomor 3. Silakan dikerjakan. Sampai ya, 1 menit dari sekarang. Mulai. Kalau bisa sampai tidak pakai pangkat, hasil akhirnya apa gitu. Tadi kan masih pakai pangkat ya, P pangkat 28 gitu. Nah, sekarang sampai tidak pangkatnya tidak ada. Misalnya jawabannya 3 pangkat 2, jadi 9 gitu maksudnya. Sok, dikerjakan nomor 3. Udah? Oke, habis ada 1 yang menjawab, 2 yang jawab. Oke. Kita mulai ya pembahasannya. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Oke, sip. Mana tadi? Jadi sepertiga pangkat min 2 ditambah 5 ya. Jadi sepertiga pangkat 3. Nah, gitu. Nah, konsep selanjutnya yang dipelajari di nomor 3 adalah bahwa misalnya gini. A per B pangkat C, maka si C ini milik seluruh yang ada di dalam kurung gitu ya. Milik dia dan juga milik dia, si pangkat C ini. Jadi ini akan menjadi A pangkat C per B pangkat C. Nah, maka dia menjadi apa? 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, 1 pangkat 3, 1. 3 pangkat 3 adalah 27. Sip ya? Nah, berhubung sekarang sudah ada pangkat negatif, maka ada beberapa konsep yang mau saya bedah di sini. Konsep berikutnya adalah, misalnya ada A pangkat min M, jadi pangkatnya negatif si A ini. Nah, untuk menjadikan pangkat positif, dia sebenarnya kan A pangkat min M per 1 ya. Untuk menjadi positif, maka posisinya dibalik, menjadi 1 per A pangkat M. Nah, ini jadi positif pangkatnya. Nah, berikutnya kalau dia posisinya di bawah 1 per A pangkat min M, maka dia menjadi A pangkat M. Posisinya gitu. Ya. Contoh, misal 2 pangkat min 3. Ya, maka dia menjadi 1 per 2 pangkat 3. Gitu ya. Contoh lain. Misalnya 2 kali P pangkat min 3. Nah, ini kira-kira menjadi 1 per 2 P pangkat 3 atau menjadi 2 per P pangkat 3.
Yang mana kira-kira? Yang atas atau yang bawah? Bawah, Kak. Yang bawah, betul. Karena Bawah. di pangkat min 3 ini cuma milik P. Ya, jadi yang bawah, yang betul. Yang ini salah ya. Selanjutnya, kalau 3 P pangkat min 4. Ini jadinya gimana nih? Jadi jadi 3 per P pangkat 4 atau jadi 1 per 3 P pangkat 4 atau gimana? Kira-kira yang mana nih? Yang bawah, Kak. Yang Bawah. Yang bawah. Oke. Jawabannya adalah tidak ada yang betul ya. Nah, kenapa tidak ada yang betul? Karena prinsipnya, ingat, ini adalah milik kedua-duanya ya. Jadi, awal dia menjadi 3 P pangkat 4. Nah, begitu dia dibongkar menjadi 1 per 3 pangkat 4 P pangkat 4. Atau 1 per 81 P pangkat 4. Ingat ya, jadi pangkat di luar kurung milik masing-masing komponen yang ada di dalam kurung. Sip ya, dipahami. Nah, apalagi sifat yang terkait dengan pangkat negatif, misalnya gini, A per B pangkat min C. Maka untuk menjadikan pangkat C ini positif, dia dibalik aja menjadi B per A pangkat C. Nah, yang di dalam ini berbalik arah. Gitu ya. Sip. Nanti dipelajari lagi di rekodnya. Berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 kita ketemu model soal yang menyimbolkan. Jadi dia bukan 16 pangkat 1 per 2, tapi dia P pangkat 1 per 2. Di atasnya diinformasikan bahwa P16, Q81, dan R8. Gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita pakai konsep begini. Misalnya ada bilangan A, pangkat B per C, gitu ya. Pangkat B per C. Dan A ini adalah bilangan besar, maka A ini akan kita ganti ya, menjadi misalnya D pangkat berapa. Nah, pangkat berapa ini D itu pangkat C. Ini nanti B per C. Kenapa begitu? Karena nanti kan berlaku yang tadi kita bahas ya, bahwa bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Maka nanti akan menjadi D pangkat C dikali B per C. Gitu. Nah, berarti kan tinggal coret ya. Tinggal dicoret begini. Nah, gitu. Maka yang tersisa akhirnya adalah D pangkat B. Sip. Nah, ini konsepnya. Agak sulit memahami kalau udah begini ya. Nanti akan lebih gampang kalau sudah angka. Nah, kita di sini lihat. Katanya P pangkat setengah, Q pangkat 3 per 4, per 3 kali R pangkat 2 per 3. Di mana P-nya 16, maka 16 pangkat setengah, Q-nya 81, menjadi 81 pangkat 3 per 4, R-nya 8, maka menjadi 3 kali 8 pangkat 2 per 3. Gitu ya. Nah, yang angka-angka besar, ini akan kita ubah menjadi pola yang atas ini. Contoh, 16 pangkat 1 per 2, ini kalau kita jadikan bentuk akar, jadi menjadi, kok hilang? Wah, hilang. Bentar ya. Ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi ya? Oke. Nah, 16 pangkat 1 per 2. Kalau kita jadikan bentuk akar, berarti menjadi 16 pangkat 1 akar 2 gitu. Jadi pembilang di pangkat menjadi pangkat di dalam, penyebut di pangkat menjadi pangkat di luar. Nah, menurut kesepakatan,
Kalau pangkat 1 di dalam tidak perlu ditulis. Pangkat 2 di luar juga tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi bentuk 16 pangkat setengah langsung menjadi akar dari 16. Akar dari 16 berapa ya? 4. 4. Berarti jawabannya ini sudah jelas. 4. 16 pangkat setengah. Jawabannya 4. Sekarang kita masuk yang ini nih. 81 pangkat 3/4. Nah, 81 pangkat 3/4 ini akan kita ubah 81 ini menjadi berapa pangkat 4. Nah, karena nanti ini akan dikalikan dengan 3/4. Berapa pangkat 4 supaya 81? 3. 3. Jadi titik-titik ini adalah 3. 3 pangkat 4 pangkat 3/4. Maka dicoret, coret, hasil akhirnya 3 pangkat 3 atau 27. Nah, di sini berarti 27 nih. Sip ya. Selanjutnya, ini 3 sudah ada. 8 pangkat 2/3. 8 pangkat 2/3 akan kita ubah menjadi berapa pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Berapa? 8 itu berapa? 2. K, ini coret, coret, coret. Hasil akhirnya 2 pangkat 2. 4. Di sini 4. Gitu ya. Nah, penyakitnya kita adalah, umumnya ya, termasuk saya, kalau daging ini karena teganggal ya ujian, jadi dikalikan 4 kali 27, 108. 3 kali 4, 12. Baru 108 dibagi 12, pusing lagi ya. Padahal tinggal gini aja ya. Karena yang perkalian, coret, coret gitu ya. Habis 1, 27 bagi 3, 9. Jadi hasilnya adalah 9. Sip ya? Oke, paham? Kalau dipahami, kita coba tes satu soal. Misalnya, apa ya, 16 pangkat 3/4 ditambah 27 pangkat 2/3 dikurang 64 pangkat 1/3. Jangan. 32 pangkat 2/5. Ya, silakan dikerjain. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jawab. Mulai ya. 4, 3, 2, 1. Kita bahas. Jadi 16 3/4 kita ubah ya menjadi berapa pangkat 4? 2 pangkat 4. 3/4. Ditambah berapa pangkat 3? Itu berapa pangkat 3? 3 pangkat 3. 2/3. 32 itu berapa pangkat 5? 2. Ya. Nah, kita coret, cepret, cepret. 2 pangkat 3, 8. Coret, cepret, cepret. 3 pangkat 2, 9. Coret, coret, cepret, cepret. 2 pangkat 2, 4. 8 tambah 9, 17. 17 kurang 3. Sip. 13 orang ya yang betul. Keren. Selanjutnya. Nanti yang belum paham silakan dibuka rekornya nanti. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini mulai agak penuh tantangan ya, karena kita akan mencari hubungan antara dua angka. Angka yang mana? Angka utamanya. Ini 8, ini 128. Akan kita cari hubungan antara keduanya. Apa hubungannya baik-baik aja, apa terlibat cinta segitiga, kita nggak tahu ya. Nah, konsepnya begini. Misalnya ada A pangkat fx
sama dengan apa? B pangkat GX. Nah, ini kan masih beda nih ceritanya. Nah, A dan B ini akan kita ubah menjadi C pangkat D kali Fx sama dengan nanti ini menjadi juga C pangkat E gitu ya. Pangkat GX. Nah, nanti akhirnya ingat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Jadi bilang pangkatnya dikalikan. Maka ini D kali Fx C pangkat E kali GX. Nah, kita lihat di sini. C-nya sudah sama, gitu kan? C-nya sudah sama. Jadi, yang kita pikirkan adalah D kali Fx dan E kali GX. Karena C-nya sudah sama, maka nilai D kali Fx itu sama dengan E kali GX. Nah, konsep ini yang akan kita pakai. Jadi, kita akan bagaimana caranya dari yang tadi A dan B itu beda menjadi sama-sama C. Ya. Nah, itu namanya kita butuh juga intuisi. Kira-kira 8 dan 128 samanya di mana ya? Gitu. Samanya di pemangkatan 2 ya. Jadi 8. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 1 adalah 2 gitu ya. 2 pangkat 2 4, pangkat 3 8. Nah, di sini pangkat 4 16, pangkat 5 32, pangkat 6 64, pangkat 7 128 ketemu di sini. Ya, jadi 8 dan 128 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat apa gitu ya. Yuk kita mulai. 8 berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini 2x dikurang 3. 128 berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Pangkatnya x min 1. Nah, ini ya, kita sudah masuk ke tahap sini. Baru tahap selanjutnya, D kali Fx, berarti 3 kali 2x min 3. Jadi, 3 kali 2x, 6x. 3 kali min 3, min 9. Ingat ya, kalinya kali pelangi ya. Kali pelangi itu, ini kali ini, kali juga ini. Berarti ini juga sama ya, ini kali ini, kali juga ini. Maka 2 pangkat 7 kali x. 7x, 7 kali min 1, min 7. Ya, sudah sampai sini kita nih. Oke. Nah, karena ini sudah sama-sama 2 bilangan utamanya, maka yang kita anggap adalah pangkatnya. Kita masuk ke sini. Berarti apa? 6x min 9 sama dengan 7x min 7. Duanya bukan berarti kita coret begini ya. Yes. Aduh, ampun deh. Sorry ya. Kelihatan ya? Bukan duanya ini bukan berarti kita coret begini. Bukan. Ya, tapi karena dia sudah sama 2, maka yang kita anggap adalah 6x min 9 itu pasti sama nilainya dengan 7x min 7 karena bilangan utamanya sudah sama-sama 2 gitu. Nah, kalau sudah begini, kita masuk konsep SPLSP ya. Sesama x digabungkan, sesama bilangan digabungkan. Nah, 6x kan lebih kecil, datang ke sana gitu. Min 7 berarti datang ke kiri. Ya, jadi di kiri ada min 9 ditambah 7. Ingat kenapa tambah? Karena di sininya minus ya. Kalau pindah jadi plus. Lalu 7x berarti min 6x. Sama, ini kan plus jadi minus ya. Maka di sini min 2 sama dengan 7x dikurang 6x sama dengan x. Oh, hasil x-nya adalah min 2. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Coba sekarang kalian yang mengerjakan. Sama seperti yang sudah-sudah. Misalnya 4 pangkat 2x sama dengan 8 pangkat x 2. Nah, sok silakan berapakah nilai x-nya? 2 menit dari sekarang.
Sip. Belum ada yang setoran jawaban, nggak apa-apa. Berarti mungkin belum dipahami. Nah, harapannya dengan dikerjain ini, yang ini udah ada 1 ternyata. Oke, kita lihat ya, betul apa enggak ya. Nah, jadi 4 dan 8 berarti sama-sama 2 pangkat ya. 4 dan 8 sama-sama 2 pangkat. Berarti kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, pangkat lagi 2x. Ini 2 pangkat 3. Pangkat lagi x plus 2. Nah, 2 kali 2x berarti 2 pangkat 4x gitu ya. Nah, ini 3 kali x, 3x, 3 kali 2 plus 6. Yang kita anggap adalah 4x sama dengan 3x plus 6 gitu ya. Nah, 3x pindah ke kiri karena lebih kecil. 4x min 3x sama dengan 6. 4x kurang 3x adalah x. Gimana ini ya? Nah, maka x-nya adalah 6. 4x kurang 3x, x ya. Di sini 6. Dah, gitu. Beres. Mantap. Ada berapa yang tadi benar? Ada 2 orang ya. Oke. Dari beberapa orang jawab, ada 2 yang benar. Oke. Selanjutnya. Nomor 6. Nilai dari akar pangkat 4 dari 625. Nah, sebelum jawab seperti ini, saya terangin dulu. Misalnya ada lambang seperti ini. Ya. Agar lambang akar ini hilang menjadi A misalnya, maka di dalam akar ini harus nilainya A kuadrat. Baru menjadi A. Contoh ya. Misalnya ada akar gini. Untuk menghasilkan 2, maka di dalam sini harus 2 kuadrat, yaitu 4. Untuk menghasilkan 3, maka di dalam sini harus 3 kuadrat, yaitu 9. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya. Kalau di sini akar pangkat 3, untuk menghasilkan A, maka di dalam sini harus A pangkat 3. Contoh. Misalnya, akar pangkat 3 dari sesuatu, yaitu 4. Maka di sini harus 4 pangkat 3, yaitu 64. Akar pangkat 3 dari sesuatu, yaitu 5. Maka di dalam sini harus 5 pangkat 3, yaitu 125. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Kalau ini akar pangkat 4, untuk menghasilkan A, maka di sini harus A pangkat 4. Gitu ya. Nah, contoh, misalnya, soal kita. Berarti misalnya di sini 3, ini pangkat 4, berarti di sini harus 3 pangkat 4, yaitu 81. Oke. Nah, di kasus ini adalah ditanya berapa akar pangkat 4 dari 625. Berarti ini adalah kita akan cari berapa pangkat 4 supaya 625. Jawabannya gampang ya, yaitu 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 akar 4, berarti yang keluar 1 angka 5. Paham ya? Seperti ini. Nah, ini soal sederhananya. Soal variasinya ada di sini. Gitu. Soal variasi. Berapakah akar pangkat 4 dari akar pangkat 4 dari 625, A pangkat 4, B pangkat 8, C pangkat 12. Ya. Nah, ini sama kayak tadi berarti. Nah, karena ini sifatnya perkalian, maka mereka berdiri masing-masing. Ya, mereka berdiri masing-masing. Nah, 625 itu berapa pangkat 4? Supaya keluar. 5. Pangkat 4, gitu ya. A pangkat 4, dia sudah pangkat 4, berarti dimin aja. B pangkat 8, berarti B pangkat 4, B pangkat 4, gitu ya. Kenapa begitu? Karena ingat, ini kan perkalian ya. Perkalian bilangan
utamanya sama, maka pangkatnya tinggal tambahin 4 tambah 4, 8 gitu ya. C12 juga sama. C pangkat 4 kali C pangkat 4 kali C pangkat 4. Oke. Nah, setiap pangkat 4 keluar 1. Berarti di sini 5 keluar, A keluar, B keluar, B keluar, C keluar, C keluar, C keluar. Nah, ada B-nya 2 ya, berarti 5A, B pangkat 2, karena B kali B kan. C kali C kali C, C pangkat 3. Nah, ini secara rincinya, modelnya seperti ini. Tapi kalau secara nanti di ulangan kalian bang harus kayak gini ya, apalagi kan pilihan ganda langsung jawaban. Jadi tinggal lihat aja. 625 akar pangkat 4-nya 5, gitu kan? A pangkat 4, 4 dibagi 4, 1, berarti A saja. B pangkat 8, berarti 8 dibagi 4, 2, B 2. C pangkat 12, 12 bagi 4, 3, C pangkat 3. Sama ya. Nah, ini kan kalau diminta sebabnya gitu kan, kalau ada esai apa segala macam. Oke, paham ya? Selanjutnya, ya hilang soalnya. Nomor 9 langsung. Nomor 9 ini adalah soal tren, soal top 5 banget untuk di soal-soal ujian ya. Jadi di ujian apa aja ya, dari mulai PTS, PAS sampai ujian sekolah pun hampir selalu keluar 100%. Jadi prinsipnya gini, kalau kita punya ya A gitu ya, sebuah bilangan besar, maka nanti kita akan ubah A ini menjadi perkalian bilangan kuadrat dengan sesuatu. Ya, bilangan kuadrat dengan sesuatu. Nanti bilangan kuadrat ini kan ketemu akar nih, maka dia keluar. Nah, gitu. Di dalamnya sisa. Gitu. Oke, berarti kita akan berusaha membuat perkalian bilangan kuadrat. Apa sih bilangan kuadrat itu? Bilangan kuadrat itu apa aja? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini yang bilangan kuadratnya. Oke. Nah, jadi sama seperti ini. Ini akar 75 ya. Akar 75 akan kita ubah menjadi perkalian bilangan kuadrat yang tadi kita tulis dengan sesuatu. Kira-kira berapa kali berapa ini? 75. 25 kali 3. 25 kali 3. Nah, akar 25 berapa? 5. Nah, berarti 5 akar 3 gitu ya. Jadi 25 kali 3, 25-nya keluar. Jadi 5, karena akar 25 adalah 5. Sip. Selanjutnya, akar 12. Berapa kali berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Keluarnya jadi berapa? 2, 3. 2 akar 3. Gitu ya. Akar 48. 16 kali 3. 16 kali 3. Jadi keluarnya berapa? 4 akar 4 akar 3. Nah, udah ketemu nih, ya kan? Maka kita ubah akar 75 menjadi 5 akar 3, akar 12 menjadi 2 akar 3, akar 48, 4 akar 3. Nah, berarti sekarang kita bicarakan adalah pengurangan dan penjumlahan bilangan akar campuran. Bilangan akar campuran berarti apa? Ada bilangan utamanya, ada bilangan akarnya. Atau kalau saya bilang ada kepalanya, ada ekornya. Gitu ya. Nah, untuk mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan akar campuran ada syaratnya. Syaratnya apa? Ekornya sama atau akarnya sama. Akar 3, akar 3. Oh, sama nih. Berarti sudah memenuhi syarat untuk dioperasikan tambah dan kurang. Gitu ya. Yang kedua adalah yang dioperasikan tambah dan kurang hanya kepalanya aja atau bilangan utamanya saja. Nah, dalam hal ini 5 min 2 dan 4. 5 kurang 2, 3, 3 tambah 4, 7. Maka jawaban akhirnya 7. Yang 3-nya tetap.
Oke, begitu. Paham? Paham. Kita coba cek kemampuannya seperti biasa. Misalnya akar 18 ditambah akar 50. Tingkatin lagi kesulitannya 2 akar 72. Ya, silakan. 2 menit dari sekarang. 3 menit tuh. Oke. Oke. Habis ya. Jadi lumayan ada 9 orang tuh terakhir. Oke. Kita jawab. Jadi 18 berarti apa? 18 9 kali 2. 2. Oh iya, 2. 2. 72 36 2 gitu ya. Maka keluarnya Itu 50. 50 kan emang berapa? Ya 90. Iya iya. 90 malah nggak jawabannya ya nanti ya. Oke, 25 keluarnya 5 ya. 5 akar 2. Nah, 36 keluar 2 kali 6 akar 2 gitu ya. Maka menjadi 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 12 akar 2 gitu ya. 3 tambah 5 8, 8 tambah 12 20. Maka hasil akhirnya 20 akar 2. Dah keren, ada 3 orang yang betul ya. Selanjutnya, yang belum paham nanti bisa lihat di recordnya. Tadi kita main-main di penjumlahan dan pengurangan akar campuran. Sekarang kita mainnya di perkalian dan pembagian. Konsepnya begini. Kalau ada A akar B dikalikan C akar D, maka yang dioperasikan adalah sesama bilangan utama dan sesama akar. A dikali C, di dalamnya B dikali D. Demikian juga kalau pembagian. A akar B dibagi C akar D, maka A dibagi C, nah, akarnya B dibagi D. Gitu. Nah, ini yang akan kita pakai. Nah, dalam konteks soal ini berarti apa? 2 kali 3, gitu ya. Di dalamnya 6 kali 6. 2 kali 3, 6. Nah, ini ada 2 angka kembar ya. Angka kembar 2. Di sini juga akar pangkat 2. Maka keluar 1 ya. 6. Maka hasilnya 36. Ya, kita coba soal lain deh. 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Berapa jawabannya? 2 kali 3, gitu ya, 6. Akar 5 kali akar 7, akar 35. Gini ya, ini soalnya seperti itu. Selanjutnya, kita coba yang pembagian. Misalnya 18 akar 27 dibagi dengan 3 akar 3. Jadi gimana nih? Berarti apa? 18 dibagi 3 ya. 18 dibagi 3, akarnya 27 dibagi 3. Gitu. Ya, 27 dibagi 3 ya. 18 dibagi 3, 6. 27 dibagi 3, 9. Oh, ternyata 9 ini kan bilangan kuadrat ya. Keluar 3 ya. Maka 6 kali 3 sama dengan 18. Sip? Paham? Paham. Sekarang soalnya. Soal itu kadang suka ngeselin ya. Beda sama contohnya ya, biasa lah. Supaya variasi aja. Misalnya gini. 2 akar 6 dikali 3 akar 3
per apa ya, 12 akar 2. Yuk, silakan. Dua menit ya? Iya 2 menit. Mulai dari sekarang. Sekarang ya, jawab. Jadi seperti tadi ya, 8 orang terakhir. Sip. Jadi bilangan utamanya aja kita kelompokkan dulu. 2 kali 3 dibagi 12 kayak gini. Lalu akarnya 6 dikali 3 dibagi 2. Gitu ya. Maka 2 kali 3 6 dibagi 12 berarti 1/2 ya. Kan 6 per 12 kan 1/2 gitu ya. Lalu jangan deh takutnya nggak ngerti ya. 6 per 12 gitu. 6 dikali 3 berarti 18/2. Gitu ya. 6 per 12 berarti 1/2. 18/2 berarti akar 9. Gitu ya. Akar 9 kan keluar 3 ya. Maka hasil akhirnya setengah dikali 3 atau 3/2. Sip. Sengaja saya kasih yang seperti ini supaya soal yang keluar sulit pun sudah ada contohnya gitu. Kita lanjutkan. Kalau yang belum paham silahkan dicek di rekodnya. Nomor 11 bentuk baku. Ya, bentuk baku. Jadi kalau kita bicara bentuk baku, bukan batu ya, bentuk baku, itu adalah modelnya gini, titik-titik, koma, titik-titik, kali 10 pangkat titik-titik, gitu. Misalnya titik-titik yang pertama ini adalah A, maka A itu adalah rentang nilainya mulai dari 1 sampai 9. Jadi 0, itu tidak boleh, 10, tidak boleh, apalagi lebih besar dari 10, karena maksimal 9. Gitu ya. Ini bentuk baku. Nah, ceritanya di soal ini adalah 2,7 kali 10 pangkat 7. Jadi untuk gampangnya pasti kita 27 kali 10 pangkat berapa per 3 kali 10 pangkat 3. Nah, pertanyaannya adalah paham nggak merubah 2,7 kali 10 pangkat 7 menjadi 27 kali 10 pangkat berapa? Apakah dia menjadi 10 pangkat 5 atau menjadi 10 pangkat 6 atau bahkan menjadi 10 pangkat 8 gitu. Jadi kita kisahnya gini. 2,7 kali 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 ya plus gini. Itu artinya tugasnya menggeser koma ke kanan sebanyak 7 kali. Kalau dia minus, maka tugasnya adalah menggeser koma ini ke kiri selama 7 kali. Nah, jadi tugasnya gitu ya. Tugasnya adalah 2,7 ini akan kita geser 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka setiap geser kita kasih 0. Oh, nolnya ada 6 ya. Maka hasil akhirnya adalah 27 juta. Nah, ini akan kita samakan dengan 27 kali 10 pangkat berapa. Nah, 27 kali 10 pangkat berapa, berarti kita kembalikan ke sini. 27 supaya menjadi 27 juta, berarti dikali nolnya ada berapa? 6 ya. Jadi untuk menjadi 27 juta, tugasnya adalah gesernya 6 kali. Nah, gitu. Berarti intinya 2,7 kali 10 pangkat 7 sama dengan 27 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi karena tadi tugasnya dari 2,7 ke kanan 7 kali, sekarang sudah dibantu 1 kali nih menjadi 27 ke kanan, sisanya 6 kali. Gitu ya. Nah, jadi ini menjadi begini. Lalu kita bagi nih, 27 dibagi 3, 9, 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3, seperti tadi ya, bilang utamanya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi kalau sifatnya A pangkat M per A pangkat N, bilang utamanya sama, maka meringkasnya M dikurang N. Gitu. Ya, berarti 6 dikurang 3, 10 pangkat 3. Sip ya? Oke, mudah-mudahan ini nggak terlalu susah, bisa dipahami dengan cepat. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 12. Jadi ini masuk ke soal persamaan kuadrat.
Ya. Ceritanya begini, kalau ada A ditambah B dikuadratkan, ini kan artinya sama seperti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat artinya 2 kali 2. 3 kuadrat 3 kali 3. 1000 kuadrat 1000 kali 1000. Berarti A plus B kuadrat artinya apa? Artinya A plus B dikali A plus B. Gitu. Nah, kalau udah begini, kita kalinya kali pelangi. Semuanya ketemu. A kali A kali B. Nah, berarti apa tuh hasilnya? A kali A kuadrat, A kali B, A plus B, plus A kali B, AB gitu ya. Nah, selanjutnya B sekarang. B kali A, B kali B. B kali A tetap AB. Ya, karena secara abjad duluan A gitu ya. B kali B adalah B kuadrat. Sip. Antara yang ini dan ini kan sama ya, AB ya. Maka kita bisa satukan menjadi A kuadrat plus 2 kali AB atau 2 kali A kali B plus B kuadrat. Ini secara detailnya, rincinya. Nah, sebenarnya kalau mau gampang gimana ya? Gampang aja. Kalau ada A plus B kuadrat, A itu adalah depan, ya depannya tanda gitu ya. B itu adalah belakang, maka langkahnya adalah depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat. Saya ulang ya, depan plus belakang kuadrat sama dengan depan kuadrat plus 2 kali depan kali belakang plus belakang kuadrat. Kalau ininya plus, maka ininya plus. Kalau ininya min, nanti penghubungnya, maka ininya min penghubungnya. Yang ini tetap plus. Yang depan ini tetap plus. Ya, oke. Nah, ini akan kita pakai. Konsep pengerjakannya. Oke. Saya belum beli penggaris ya, jadinya bengkok-bengkok. Kita mulai yuk. Berarti apa? 2 akar 3 plus akar 5 kuadrat. Jadi yang depan adalah 2 akar 3, yang belakang adalah akar 5. Gimana tadi? Depan kuadrat. Berarti 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 kali depan. 2 kali depan. Depannya 2 akar 3 kali belakang. Akar 5 ditambah belakang kuadrat. Akar 5 kuadrat. Gitu ya. Oke, lanjut. Ingat, kalau ada dalam kurung, maka si pangkat di luar kurung ini milik masing-masing komponen di dalam kurung. Berarti 2 pangkat 2, 4. Akar 3 kuadrat, 3. Ya, akar 3 kuadrat berarti kan akar 3 kali akar 3 ya. Akar 9 sama dengan 3. 2 kali 2 kali 1 di sini. Berarti 4. Akar 3 kali akar 5, akar 15. Ditambah akar 5 kuadrat. Akar 5 kali akar 5, akar 25. Yaitu 5. Gitu ya. 4 kali 3, 12. 4 akar 15 ditambah 5. 12 tambah 5, 17 ditambah 4 akar 15. Kenapa nggak bisa digabung? Ingat, kalau penjumlahan berbau akar, ya berbau bilangan akar campuran, maka akarnya harus sama. Di sini kan 17 akar 1 gitu kan. Ini kan akarnya 1 kalau aslinya gitu. Nah, ini akar 15 berarti tidak bisa bergabung. Jadi selesai di sini. Ya, begitu. Sip. Untuk sementara kita close dulu. Silakan Kak Rima. Mana Kak Rima? Iya, Kak. Yuk dibuka dulu yuk kameranya. Everybody. Dibuka biar cepat kita. Bareng. Oke, baik. Teman-teman kita close ya. Pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga dipahami. Kalau nggak paham, silakan ditanyakan di grup, boleh. Ada tugas kalau mau dibahas diskusi di grup, boleh. Yang penting jangan mengacau gitu ya. Terus yang belum gabung di Telegram, supaya nggak kehilangan informasi, silakan gabung di Telegramnya. Gitu. Sampai ketemu lagi. Kita akhiri dengan bacaan. Ini belum di absen. Belum di absen gimana?